Nggak apa-apa nih Bu, langsung mulai aja. Nggak apa-apa kita sih. Apalagi kalau ada Mas Dadan. Mas Dadan tuh sukanya on time. Nggak apa-apa, nanti sambil yang lain meneruskan. Yuk. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Syahinur Rahmi. Saya hari ini akan menjadi moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayahnya, kita semua bisa berkumpul hari ini dalam acara workshop Teaching with Technology. Acara pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari salah satu founder ICI, yaitu Ibu Dr. Kapri Anjaya, SPD Hum. Kepada Ibu Kapri, silakan untuk memberikan sambutannya. Oke. Terima kasih Bu Rahma. Oke, pertama-tama selamat siang. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang rasanya punya hasrat untuk belajar sangat tinggi. Kenapa? Karena pada hari Sabtu yang waktunya enak-enakan bersama keluarga, tapi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan webinar kali ini. Oke, webinar kali ini adalah hasil kerjasama dari Pusat Studi Sumber Daya Manusia (PSSDM), dari IC dan juga dari Kelas Kreatif. Oke, sedikit saya ingin bicara tentang PSSDM. Next-nya, Mbak Eka. PSSDM adalah singkatan dari Pusat Studi Sumber Daya Manusia yang memiliki banyak program, diantaranya program yang dimana kita bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, sehingga kami bisa mengadakan menjadi lembaga sertifikasi profesi, yang dimana teman-teman yang ingin belajar tentang marketing atau humas ataupun menjadi trainer, menjadi guru, menjadi kepala sekolah, itu bisa belajar dengan kami dengan ditambah dengan sertifikasi dari BNSP. Kami sendiri di program PSSDM memiliki konsultan pengembangan manajemen pendidikan, konsultan manajemen UMKM, mengadakan lembaga training dan coaching, serta penelitian dan penerbitan buku. Ini adalah program-program kami yang kami adakan selama daring, dan ini selalu kita laksanakan secara rutin. Salah satunya program workshop ini yang kita adakan setiap 2 minggu sekali. Next-nya. Kemudian Mbak Eka, bisa next-nya? Kemudian PSSDM sendiri memiliki buku yang baru saja diterbitkan. Ini adalah buku Reaching Dreams Through Local International School. Ini bisa teman-teman dapatkan. Jika berminat, bisa menghubungi admin untuk mendapatkan buku ini yang ditulis oleh seorang pelajar kelas 12. Ini menceritakan pengalaman dia belajar di program internasional IGCSE, khususnya Cambridge. Next-nya, Mbak Eka. Nah, ini ada jeda sedikit karena saya masih tidak bisa memakai. Oke, ini tadi PSSDM juga bekerja sama dengan IC. IC adalah sebuah komunitas pendidik Indonesia yang dimana kalau hari ini teman-teman menjadi anggota IC, workshop kali ini gratis, yaitu tidak membayar. Tapi kalau teman-teman tidak menjadi anggota IC, harus membayar sebesar Rp200.000. Nah, teman-teman, IC ini memiliki 4 pilar, yang dimana pilar learning, sharing, inspiring, dan writing, yang dimana dalam komunitas ini kita benar-benar menginginkan para anggotanya untuk menjadi dan mengikuti pilar-pilar yang ada. Jadi untuk pilar learning itu kita menyediakan pendidik harus terus mau belajar sehingga menjadi lifelong learner. Kemudian kalau sudah pintar harus bisa berbagi, yang hari ini kita bisa saksikan bagaimana Ibu Safitri, Ibu Septriani berbagi dengan teman-teman. Ini adalah sharing to the community.
Kemudian setelah sudah bagus semuanya, kita harus bisa menginspirasi, inspires others to be mindful, dan setelah itu kita ingin para anggotanya untuk bisa menulis sehingga bisa meninggalkan warisan ilmunya atau write your legacy. Next-nya, jadi teman-teman silakan yang belum menjadi member, silakan menjadi member dan ini gratis. Salah satu program member untuk IC, kita juga untuk menunjang pilar keempat tadi, kita mengadakan writing club yang dimana setiap bulannya bertemu dengan teman-teman yang ingin terus mengasah kemampuan menulisnya. Di samping itu juga ada challenge-challenge yang diadakan setiap 2 hari atau di tanggal genap. Nah, ini kita adakan selalu pada pada hari Rabu setiap awal bulan. Jadi teman-teman bisa mencatat melingkari hari Rabunya tiap awal bulan setelah maghrib jam 6.30 dan biasanya selesai dalam waktu 2 jam. Nanti tanggal 2 Juni kita akan bertemu dengan Pak Kartono, seorang guru SMA yang dari Jogja, yang dimana pengalaman beliau dalam menulis itu keren sekali, sehingga beliau sudah bisa menulis berbagai macam buku dan bukunya sangat laris. Nah, ini kita akan mendengarkan cerita beliau sehingga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menerapkan di diri kita sendiri. Next-nya adalah Mbak Eka. Oke. Sudah. Setelah writing. Sudah. Mbak Eka? Sudah belum, Bu? Belum ya? Belum. Oke, sebentar. Saya stop dulu ya, Bu. Oke, hang ya? Iya, takutnya tadi udah sih sebentar. Oke. Oke, next-nya Mbak Eka. Berarti ini aja. No? Mati lagi Mbak Eka. Oke, sebentar Ibu. Ya, di sini. Ya. Oke, setelah writing, kita juga ada IC Inspiration. Pak, hari ini tadi ada IC Inspiration, belum ada Mbak Eka? IC Inspiration-nya ini adalah untuk bulan depan di hari Jumat, jam yang sama, hari Jumat, di jam yang sama, kita akan mendengarkan bagaimana 2 kepala sekolah dari dari SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama, itu mengupas strategi persiapan masuk sekolah. Jadi ini teman-teman yang nanti mungkin akan membuka sekolahnya, aduh daring apa luring atau campuran ya. Nah, ditemani dengan hostnya Ibu Andri, juga seorang direktur sekolah dari Sekolah Bogoraya. Jadi ini trio yang berkolaborasi untuk mengupas strategi persiapan masuk sekolah tahun ajaran depan 2021-2022. Tolong dicatat waktunya. Ini waktunya hari Jumat malam hari. Oke, lagi-lagi semua yang kami adakan adalah free. Silakan teman-teman ikut kalau memang waktunya tepat. Next-nya, Eka. Ini buku yang terbaru kami sudah terbit, sayangnya sudah tidak pre-order lagi, jadi teman-teman yang sudah menjadi anggota IC, ini boleh bangga karena ini adalah buku yang kita terbitkan bersama. Jadi setelah mengikuti writing club di tempat kita, terus kita mengadakan buku yang dimana buku ini saya bersama 19 penulis lainnya, ini berbicara tentang apa itu kurikulum ngumpet. Menarik sekali, ini sebuah pelajaran hidup seorang pembelajar. Jadi teman-teman yang ingin memiliki silahkan order di link di bawah ini ya, di chat Mbak Eka akan menuliskannya. Next. Oke, IC Care, kami juga ingin berbagi kepada teman-teman yang masih membutuhkan gadget. Jadi teman-teman kalau memiliki gadget bekas yang ingin disumbangkan, ini boleh langsung ya, nanti bisa menghubungi kami dan minta alamat untuk yang dibagikan. Jadi ini atau juga kalau mau langsung lewat kita belikan juga boleh. Jadi banyak alternatif. Tapi yang pasti adalah semua gadget yang diserahkan ke kita itu langsung diserahkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman kita punya IC Care yang dimana kita juga menerima teman-teman yang kalau membutuhkan gadget itu kita punya listnya, dan juga ada teman-teman yang berkelebihan berkelebihan gadget itu juga bisa disumbangkan. Dan ini kita hanya sebagai perantara, silahkan yang mau berminat. Next.
Eka? Sudah, Bu. Oke, ini teman-teman untuk lomba untuk membuat video untuk guru. Oke, teman-teman lomba membuat video untuk guru ini kita adakan dan masa pengumpulannya ini sampai tanggal 17. Kemarin itu dibuat tanggal 7, tapi kelihatannya ada yang masih pingin, jadi kita memperpanjang. Jadi teman-teman yang ingin ini lomba membuat videonya nasional ya, tingkat nasional. Jadi teman-teman saya harapkan bisa ikut untuk untuk coba-coba melatih kemampuan kita untuk berada di depan kamera dan kemudian divideokan selama 10 sampai 12 menit, terus kemudian dikumpulkan ke kita untuk diikutkan sebagai lomba. Nah, ini menarik. Memang ada ada komitmen Rp50.000. Kenapa? Karena kita ingin teman-teman yang ingin ikut tuh berkomitmen untuk tetap mengirimkan videonya. Jadi teman-teman yang tertarik silahkan mengirimkan dulu, mengisi formnya dulu, nanti boleh dikirimnya tanggal 17. Tapi tolong diisi dulu formnya, karena nanti dalam formnya itu teman-teman akan dapat nomor yang dimana dalam nomor itu harus dilihatkan dalam videonya nanti. Ini ada juri-jurinya tidak kalah penting. Ini dari sosok praktisi pendidikan, ada Dr. Khadijah, sosok dari seorang guru, ini ada Pak Dadan, dan juga ada sosok dari ibu rumah tangga atau orang tua, itu adalah Ibu Cita yang juga seorang NLP coach. Oke, jadi ini hadiahnya juga akan mendapat laptop yang teman-teman yang ingin mendapatkan laptop ya, iseng-iseng berhadiah, tolong kirimkan sebelum tanggal 17. Oke, belum Mbak Eka? Kayaknya habis ini udah ya selesai. Belum, Sebentar, Bu. silakan. Kayaknya ada Ini masalah agak nih gangguan kita ya. kayaknya, Bu. Ada gangguan. Oke, kalau memang rasanya sudah, di mana IC ini juga kita bisa menuliskan apa yang akan kita rasakan hari ini, ya, yang misalnya teman-teman bisa setelah ini Eka, ini kalau mau absensi virtual dan feedback nanti bisa diisi. Kemudian hadiah menarik jika teman-teman bisa menuliskan testimoninya yang diupload di Facebook atau Instagram, kemudian di blognya dengan menambahkan hashtag PSSDM, hashtag IC, hashtag kelas kreatif, hashtag teaching with technology dengan 2 narasumber kita, hashtag Safitri Wahyuni dan hashtag Septriani. Oke. Teman-teman untuk IC juga bisa dilihat di Instagram, YouTube, Spotify, atau kita punya podcast di Facebook. Dan silahkan kalau teman-teman memang merasa senang dengan IC dan merasakan manfaatnya menjadi anggota, silakan teman-teman bisa bagikan membership info, yaitu www.ic.id. Oke, saya akan langsung berikan waktunya ke Mbak Rahmi, benar ya? Untuk memperkenalkan narasumber kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kapri yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung memasuki acara workshop kita kali ini, di mana workshop kali ini akan membahas tentang Google Jamboard dan Powtoon. Google Jamboard adalah papan tulis digital yang mampu mengakomodasi kolaborasi siswa secara real time dan memudahkan sesi brainstorming baik pada saat KBM sinkronus maupun asinkronus. Sedangkan Powtoon adalah aplikasi
atau website untuk membuat presentasi animasi. Untuk materi pertama, kita akan biodata dari Ibu National Education Experience. Sebentar, mau. Oh ya, Ibu Savitri Wahyuni, MPD, lulusan Master Degree of English Education Mula Warman University, memiliki International Education Experience, yaitu English TESOL and Research Development Program di University of Adelaide, South Australia pada tahun 2013, dan International Leaders in Education Program The College of St. Rose, Albany, New York, USA. Ibu Savitri sekarang bertugas di Sekolah Khusus Olahragawan Internasional atau disingkat dengan SKUI Samarinda, Kalimantan Timur. Dan beliau telah menerbitkan 7 buku tentang pembelajaran bahasa Inggris dan pengalamannya di luar negeri. Oke, mari kita sambut bersama Ibu Savitri untuk memberikan materinya. Bagi nanti peserta yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat atau bisa di-unmute mic-nya. Untuk itu, Ibu Savitri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, makasih Bu Rahmi. Sebentar ya, saya coba sharing screen saya dulu. Sudah kelihatan kah? Sudah. Sudah ya. Ya, oke. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Masih semangat ya, walaupun ini jam-jamnya ngantuk karena ini puasa ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba belajar sama-sama. Semoga jaringan internetnya di sini lancar jaya ya Bapak dan Ibu, jadi tidak ada hambatan. Amin. Ya, suara saya jelas ya Bu Rahmi ya? Iya, terdengar merdu, Bu. Merdu, padahal ini pilek ini. Ya, oke, makasih. Ya, jadi materi kita yang pertama hari ini adalah Google Jamboard. Saya rasa mungkin ya rata-rata sudah pada tahu apa sih itu Google Jamboard. Jamboard itu apa? Jadi yang akan saya share di sini sebenarnya kebanyakan ide saja. Ide kita bisa pakai Jamboard itu ngapain aja sih gitu ya. Terus nanti semuanya kita akan coba ya membuat satu desain yang sederhana saja ya, yang bisa dipakai untuk mengajar. Oke, nah menu kita hari ini, Jamboard itu apa, kemudian bagaimana menggunakannya, dan ini tadi yang sudah saya singgung, ide-ide untuk pakai Jamboard di kelas kita. Oke, nah tapi sebelum kita ke situ, kita main-main sebentar dulu ya Bapak dan Ibu ya. Silakan kalau yang bisa langsung scan, di-scan ini barcode-nya, atau mungkin link-nya bisa di-share di chat supaya lebih cepat ya. Bu Rahmi, can you help me? Oke, sebentar Bu. Tapi kalau ada yang mau nge-scan langsung silakan, nggak apa-apa. Atau lewat link juga, saya stop dulu ya. Lewat link langsung. Link yang tadi ada karet-karet merahnya itu ya, Bu? Karet-karet merah. Ya, betul sekali. Oke. Saya sudah share di chat-nya. Silakan Ibu bisa diklik. Silakan Bapak dan Ibu diklik di situ. Nanti kalau sudah diklik akan muncul, udah banyak yang masuk nih ya. Nah, sebentar saya share dulu ya biar kelihatan. Di situ ya, apa yang terlihat? Ada emoticon, kemudian ada karet-karet merah kata Bu Rahmi ya. Karet nasi goreng. Karet nasi goreng atau nasi pecel terserah. Silakan Bapak dan Ibu pindah itu karet-karetnya ke salah satu emoticon yang mewakili perasaan Anda hari ini. Ini udah ada contoh nih ya, saya senang ceritanya. Alasannya apa? Nanti kalau sudah pindah-pindah silakan dicoba tulis kenapa Anda bahagia, kenapa Anda sedih, pakai sticky note yang ada di sini, yang sebelah kiri ya. Nah, ada yang jatuh cinta. Ada yang nyengir. Yang jatuh cinta ini bapak-bapak, Pak Ibu-ibu nih. Ada yang sedih. Kalau karetnya kurang, silakan diduplikat sendiri aja.
klik bisa di anu ya, diduplikat ya. Diklik kemudian klik yang ini 3.3-nya ini. Ada yang ngakak ini. Atau kalau perasaannya double nggak apa-apa, isi semua ya, quiet, tired, and sleepy. Silakan ini didekatkan ke emotikonnya tadi. Pokoknya walaupun sempit di ini aja, dimasuk-masukin aja. Ya, oke. Nice. Karetnya ternyata cukup, Bu Rahmi, banyak ini, Ya, Mas. alhamdulillah ya Bu, nggak sia-sia tadi kita ngitungin karet. Wah, ini rata-rata sepertinya sudah familiar dengan Jamboard ya. Good. Ya. Gerakannya udah cepet Bu ya. Semua ini. Oke. Cuma ininya, emotikonnya tergeser. Apa? Terlalu heboh menggesernya ya. Ya. Nah, Oh, ini ada yang melingkari. Pakai karet, Bu, Pak. Nih Jangan karetnya di sini karetnya masih banyak nih. Ya, karetnya digeser, taruh di ngakak ini, emot ngakaknya. Ya, kayaknya seru ya, nggak pengen berhenti nih. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nanti boleh dilanjutkan, itu nggak pernah ditutup selamanya. Ya, nanti boleh juga dilanjutin di grup ya Bu ya. Iya, boleh. Oke, saya lanjutkan lagi ke slide yang tadi. Pak Hero udah capek dia ya sama Jamboard. Sabar ya Pak. Sebentar, saya akan share lagi. Oke, kelihatan Bu? Ya, kelihatan Bu. Ya. Oke. Tadi sudah ya main-mainnya. Nah, sekarang kita lihat apa sih Jamboard itu. So, I'm gonna quick ya. Saya akan cepat saja. Ya, Jamboard itu pada intinya itu salah satu Google Tools. Kemudian dia merupakan interaktif digital whiteboard. Easy, simple, and fun ya. Rame kan ya tadi ya. Main-main karet ya. Kemudian bisa di-share sebagai individual screen ya, berfungsi sebagai whiteboard. Bisa dipakai di smartphone, laptop, atau PC. Nah, bisa juga dipakai di layar yang besar. Tapi ini yang berbayar ya. Mungkin nanti bisa sambil di-googling ya. Harganya mahal sekali ya. Tapi kalau kita hanya untuk mengajar di kelas, mungkin online maupun blended ya, itu kita pakai yang laptop atau PC aja udah cukup ya, atau smartphone. Kemudian ini salah satu contoh tampilan yang masih sederhana sekali. Oke, kemudian gimana sih pakai Jamboard ya? Nah, kita lihat di Jamboard itu kan ada beberapa fitur ya. Ada pen untuk menulis, kemudian erase menghapus, select, kemudian sticky note yang tadi kertas warna-warni kayak post-it ya, image, gambar, shape, bentuk, kemudian text box, bisa menulis ya. Kemudian ada lagi yang namanya laser. Laser ini kalau kita lagi mungkin menjelaskan real time ya, bisa dipakai untuk mempermudah penjelasan. Background yang bisa diganti-ganti, kemudian frame, ada frame bar juga, ada menu, ada zoom in, zoom out untuk memperbesar dan memperkecil tampilan, dan ada fitur undo dan redo. Oke, nah dengan Jamboard bisa ngapain aja sih? Ini ya, bisa menambahkan sticky note tadi, kemudian bisa juga menggambar, menambahkan gambar, bahkan GIF juga bisa ya. Kemudian bisa langsung mencari, menginsert gambarnya lewat Google Search gitu ya. Kemudian gambarnya juga bisa dipindah-pindah, teks dan screen-nya. Bisa juga di resize ya, gambar maupun
hal-hal yang lain yang di-share yang di-insert di Jamboard. Kemudian Gems-nya, kita nyebutnya Gems ya, bisa di-share ke lain ya untuk bekerja secara kolaborasi. Nah, ini tampilan yang masih kosong, yang belum diapa-apakan, nanti kita akan coba buka bersama. Sekilas ini perbedaannya Google Slide, Google Jamboard, dan Drawing ya, bisa dibaca masing-masing. Nanti kalau untuk Google Slide ya desainnya itu banyak ya, maksudnya tidak terbatas. Sedangkan kalau Jamboard ini kayak gitu-gitu aja. Cuma nanti bisa disiasati Bapak dan Ibu supaya lebih tampilannya lebih menarik ya. Jadi tidak melulu putih. Kemudian cuma ada sticky note di ininya, di jamnya ya. Kemudian dibatasi jumlahnya 20 frame saja per jam. Kalau untuk Google Slide kan tidak terbatas ya. Ini juga Google Drawing juga seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang akan saya perlihatkan, ini yang sudah pernah saya gunakan di kelas maupun yang masih di-planningkan ya. Siapa tahu sudah pernah ada yang memakai seperti ini, nanti kita share saja. Oke, bisa dipakai untuk warming up, kemudian storytelling, describing a friend, brainstorming, exit ticket, buku resep, math challenge, checking in, notebook, vote, circle and guess, and unjumble sentence. Kemudian more ideas untuk digital poster, line attack, field trip, sorting wall, Pictionary, pros and cons, graphic organizer, label and diagram, word to definition, annotation, naming objects, and a jumbled picture story. Saya akan perlihatkan, tapi nanti yang akan saya perlihatkan agak detail hanya beberapa saja ya, karena ini cuma contoh-contoh saja. Nah, ini untuk warming up ya, ini rasanya umum sekali ya. Untuk warming up atau pemanasan sebelum masuk ke materi inti, waktu itu materinya ini mengenai lagu rasanya ya. Jadi lagunya A Whole New World, jadi ini yang saya lakukan dengan siswa saya. Kemudian, nah ini storytelling, saya akan coba klik. Waktu itu temanya mengenai recount text ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan Bu. Jadi di jam pertama saya akan memberikan instruksi dulu, yang kedua saya akan memberikan contoh, ya saya pergi kemana, kemudian ada foto-fotonya, halaman selanjutnya siswa boleh melanjutkan, ya jadi dia menceritakan tentang kegiatannya sendiri ya. Oke. Selanjutnya ini describing friend. Ini waktu itu siswa mengerjakannya berdua-berdua, jadi berkolaborasi memakai Jamboard. Temanya describing friend, jadi mereka saling mendescribe temannya ya. Jadi ada student 1, kemudian ada student 2. Di sini ada instruksi. Selanjutnya mereka saling mendeskripsikan teman-temannya pakai kalimat yang sederhana saja. Kebetulan ini kelas 7 waktu itu ya. Nah, terakhir baru mereka posting fotonya mereka masing-masing di sini. Jadi satu jam ini dipakai untuk berdua, untuk 2 siswa. Jadi bisa di-share ya Bu ya. Paling maksimal berapa tuh Bu kalau share-nya? Kalau share rasanya tidak ada ini ya, tidak ada batasan ya. Berarti anaknya yang punya muridnya banyak ya Bu ya, bisa-bisa aja di sini. Iya. Tapi nih kata Pak Hero tadi nih, jadi mungkin kalau anaknya banyak heboh ya, karena ini sangat seru ya. Jadi Ibu Bapak sekalian mesti antisipasi bagaimana caranya supaya nggak ini apa namanya berantem di Jamboard. Ya, itu nanti bisa disiasati, kita mainnya di background aja, yang mana yang jadi backgroundnya itu kita buat tidak bisa diedit ya, jadi seperlunya saja, yang perlu diedit aja yang dimasukin di Jamboard ya, seperti itu. Jadi ada batasan untuk siswa juga ya Bu ya, jangan sampai dia diotak-atik berantakan gitu ya. Ya, stresnya di situ memang kalau pakai Jamboard ya. Nah, ini brainstorming waktu itu pelajarannya prakarya, jadi materinya mengenai pengolahan sayur, jadi anak-anak diminta dulu untuk menyebutkannya. Nah, ini yang tadi kita namanya checking in karena sebelum dimulai ya, materinya kalau ini exit ticket setelah selesai ya. Oke. Nah, ini my digital buku resep ya.
kebetulan saya juga ngajar prakarya di sekolah. Jadi ini saya tugasin anak-anak persiswa. Jadi persiswa dapat jamnya, mereka disuruh menuliskan resep, posting foto, kemudian bahan-bahannya apa, kemudian alat-alat yang digunakan apa, dan langkah-langkah memasaknya seperti apa. Ya. Kalau tadi describe, ini prosedur teks ya Bu ya? Ya. Oke, next ini untuk matematika nih. Ya, jadi untuk matematika bisa bagus semua juga. pelajaran jadi Bu ya ini. Bisa. Kemudian ini untuk checking in, cara yang lain juga, nama siswa sudah di-provide duluan, tinggal mereka melengkapi dengan gambar ya. Supaya ini nggak digeser-geser ya, ini kita buat dulu, nanti kemudian di-save dalam bentuk image ya. Jadi anak-anak itu tidak bisa lagi menggeser-geser ininya, namanya. Cuma langsung bisa mengerjakan apa yang diinstruksikan. Ini notebook, ini semacam reading log. Waktu itu anak-anak saya suruh minta membaca buku di rumah, kemudian mencatat apa saja sih yang sudah dibaca dari hari pertama sampai hari keempat, satu buku, kemudian ada judul, kemudian covernya seperti apa, main karakter, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini vote, ya. Masakan apa yang kamu ingin masak minggu ini, ya. Jadi mereka tinggal meletakkan nama mereka yang ada di sini, sesuai dengan masakan yang ingin dimasak, ya. Jadi seperti itu. Ini circle and guess, ya. Jadi sesuai instruksi mereka menebak dan meletakkan karet merah ini tadi di daerah yang mereka pikir betul jawabannya ya. Ini unjumble the sentence. Ada kalimat mereka disuruh membuat pertanyaan dengan cara menyusun kata-kata yang acak ini menjadi sebuah kalimat tanya yang benar. Ini digital poster. Siswanya bisa diminta untuk membuat poster ya, digital poster. Kemudian ini line attack. Nah, ini anak-anak saya suka sekali, riuh memang. Ya, jadi waktu itu kami review lagu ya, materinya tentang lagu ada di kelas 8. Jadi mereka tinggal review yang ini masuk lagunya ini sampai ini. Cuma caranya supaya tidak riuhnya berkepanjangan, jadi background-nya ini sudah dibuat duluan, kemudian disimpan dalam bentuk image dan dijadikan background jam yang baru. Jadi mereka kerjaannya cuma tinggal ngasih line. Ya, garis ini saja. Jadi gurunya agak kurang stresnya. Ya, walaupun kerjanya agak 2 kali ya, seperti itu ya. Nah, ini field trip atau virtual trip saya akan lihatkan. Jadi Jamboard ini juga bisa ditaruh GIF ya, di-insert dengan GIF. Nah, ini kebetulan waktu itu materinya Exploring Australia with Bitmoji. Ini ada beberapa tempat yang akan dikunjungi secara virtual. Nah, ini yang pertama yang Sydney Opera House ya. Sini ada penjelasannya. Ini barcode ini Bapak dan Ibu yang materi mengenai ini. Jadi keterbatasan Jamboard ini kan tidak bisa hyperlink ya. Tidak seperti Google Slide kan yang gampang sekali di link ke sana ke sini. Jadi disiasati dengan barcode saja. Ini kalau di-scan bisa muncul penjelasan mengenai Sydney Opera House ya. Ini Blue Mountains National Park ya, di Australia juga. Kemudian ini Glenelg Beach ya. Kemudian ini Cleland Wild Park. Yang terakhir Adelaide Central Market ya. Ini juga ada barcode-nya. Ini untuk aktivitasnya mereka meletakkan kata-kata yang sesuai dengan beberapa tempat ini tadi. Sekali lagi supaya tidak riweh, ini background-nya sudah dibuat duluan, jadi di-save sebagai image ya. Jadi mereka nanti tinggal mindah-mindah ininya aja. Ya, kalau yang ini background-nya sudah nggak bisa diapa-apain. Ya, jadi seperti itu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan yang tadi line attack-nya bagaimana cara eksekusinya, Bu? Cara eksekusinya yang line attack ya? Iya.
Pak Hero menanyakan. Itu ini aja, mana sih tadi ya line attack-nya? Kalau line attack tadi supaya tidak rempong ya, Pak Hero ke Jamboard dulu, kemudian buat yang ini background-nya ya, buat background-nya, kemudian disimpan save ya, disimpan sebagai image, kemudian buat Jamboard baru, di mana siswa di situ tidak bisa ngedit-ngedit ya, jadi mereka cuma bisa garis-garis aja, kasih garis aja, seperti itu. Kalau misalnya kita langsung buat di Jamboard, digabung semua kan ini pasti saya yakin 100% ini akan tergeser ke sana, ke sini. Ya tadi kita juga sudah membuktikan di awal ya Bu. Atau paling sial hilang ya, sudah capek-capek buat hilang, itu seperti itu anak-anak karakternya. Ada yang seperti itu. Iseng Bu ya, di delete sama dia ya. Ada yang iseng. Ini aja line ini kan seharusnya instruksi saya itu jangan pakai pen tapi pakai marker yang agak tebal ini ya. Nah ini tebal kan. Kemudian warnanya warna-warni, jangan hitam, bosan. Tetap ada nih yang merusak ini. Yang garis kan merusak, tetap aja. Jadi untuk ngurangin stres kita ya seperti itu. Iya. Ya. Kalau rame-rame gini juga nggak kelihatan itu siapa yang bekas garisin ya Bu ya. Benar. Itu ya Pak Hero ya. Semoga tercerahkan. Oke, saya lanjutkan. Tadi sorting wall. Jadi ini ada ceritanya Romeo dan Juliet ini ya. Jadi nanti di sorting yang mana yang masuk keluarganya Capulet, yang mana satunya apa ya kalau Romeo dan Juliet itu ya. Ada satunya ya. Oke, kalau ini Pictionary ya, membuat gambar dan membuat kalimat ya. Ini setengah mati gambarnya ini kalau kalau nggak punya pen tab itu susah Bu ya, pakai mouse. Oke, ini untuk pros and cons ya. Jadi dua hal yang berlawanan, agree, disagree, boleh dikasih topik apa gitu ya, baru mereka isi di sini sesuai dengan pendapatnya seperti apa ya. Nah ini graphic organizer ya. Bagus sekali untuk belajar bahasa Inggris ya, ada satu kata, kemudian definisinya apa, kemudian dalam kalimat seperti apa, gambarnya, dan sinonim atau antonimnya. Nah ini untuk anak-anak biasanya suka label and diagram, kita sediakan gambar ya, kemudian mereka tinggal meletakkan tulisan sesuai dengan parts of body yang sesuai ya. Oke. Kemudian ini word definition, ada kata di sebelah sini, kemudian dilengkapi dengan definisi ya. Annotation, nah ini untuk teks ya, bisa dilakukan seperti ini, misalnya menganalisa setting, karakter, konflik, dan seterusnya, atau generic structure teks tersebut. Ya. Ini juga anak-anak suka biasanya naming objects, sudah diberikan duluan gambarnya sebagai background, kemudian anak-anak tinggal memberikan nama-nama objek yang ada di gambar ya pakai sticky notes ya. Ini ada yang bertanya nih Bu, silakan. Cara save as image-nya agar gambarnya tidak bisa digerakkan oleh murid, mungkin dikasih lihat gitu Bu tampilannya yang tadi save as image-nya. Ya nanti setelah ini ya. Oke. Nah ini Jamboard picture story, ini tinggal menyusun gambar sesuai cerita. Nah jadi pada intinya ya Bapak dan Ibu, Jamboard itu bisa jadi online whiteboard ya, bisa guru bisa langsung real time ya. Dia juga sudah integrated di Google Meet ya. Jadi ketika kita memulai meeting di Google Meet itu ada opsi untuk memakai Jamboard langsung, secara langsung ya. Atau bisa juga kalau tidak mau pakai Google Meet kita buka pakai ini aja. Biasa ya, misalnya ditampilkan di Zoom dan seterusnya. Dia bisa untuk kolaborasi siswa dengan siswa, grup, pasangan, atau sekaligus rame-rame the whole class ya. Kemudian untuk working tool juga ya, siswa bekerjanya sendiri atau bareng-bareng ya. Nah oke. Thank you. Kemudian ayo kita coba yuk. Nah ya. Ya, sekarang saat kita mencoba Bapak Ibu sekalian bisa dibuka laptopnya ya. Kalau yang di handphone. Ini kan kalau editnya di laptop ya Bu ya, kalau diaksesnya bisa di handphone ya? Ya, bagus. Soalnya kalau di handphone
ngeditnya kecil gitu. Ya agak riwah, Agak agak susah agak ya. siwer gitu mata kita ya, mendingan di laptop aja yang lebih besar. Oke. Sekarang begini. Saya akan lihatkan ya dari awal dulu. Kita masuk ke Jamboard gitu ya. Di mana posisinya tuh kan Jamboard itu di Masuknya tuh lewat mana sih gitu ya. Kelihatan ya, Bu? Iya, kelihatan, Bu. Sebenarnya Jamboard itu kan sudah ada di built-in di apa ya? Akun Google masing-masing ya. Akun Gmail, kalau punya Gmail pasti punya Jamboard ya. Tapi kalau saya biasanya malas masuk ke email, saya akan ketik di sini aja. Jamboard. Nah, dia akan muncul. Nah, kalau di email biasanya cari aja di bagian di samping foto profil kita ya, ada di sini. Nah, ini Jamboard kan. Oke. Gimana sih cara memulai jam yang baru? Ini Bapak dan Ibu kelihatan ya udah ya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Nah, ini kan ada tanda plus di bawah nih ya. Ini diklik, akan muncul tulisan New Jam. Oke, kita klik itu. Dia akan muncul, judulnya masih Untitled Jam. Ya. Jadi ini bisa diganti. Misalnya demo ya, bukan demo yang ini ya. Demo hari ini maksudnya. Nah, ini demo. Nah, ini fitur-fitur yang tadi yang saya perlihatkan ya, ada pen. Oke. Pen ini bisa lebih tebal, marker, kemudian highlighter dan brush ya, warnanya pun ada. Ini untuk menghapus, sticky note, untuk insert image dan seterusnya. Ini teks, kemudian ini untuk laser ya. Ini untuk background, ini untuk clear frame. Nah, ini frame-nya dibatasi sampai 20 aja ya kan kalau Jamboard ya. Jamnya dibatasi sampai 20. Nah, kalau misalnya untuk mau nyeting background-nya ada pilihan di sini, Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa nih. Cuma kalau mau lebih kreatif bisa dicari, bisa diupload dari foto yang sudah ada di laptop atau mungkin langsung dicari ini Google Search Image ya. Misalnya apa ya? Misalnya saya mau ke pantai. Nah, ini kan banyak tuh ya. Ada beach. Nah, ya, so Itu search-nya nggak harus bahasa Inggris juga ya, Bu ya. Pakai bahasa Indonesia dia ketemu juga kan gambarnya ya. Coba ya. Ada nggak ya? Pantai gitu. Oh, bisa. Alhamdulillah, Bu. Ya. Maklum orang Inggris. Orang Inggris. Ini mungkin pemirsa online-nya nggak semua guru bahasa Inggris. Kan lebih bagus ya. Disesuaikan mau diapain gitu ya nanti. Kemudian mau dikasih, kalau yang punya Bitmoji nih, sudah ada extensionnya, bisa ditambah-tambah supaya cantik. Ya. Misalnya ini saya mau langsung aja salin copy baru paste. Misalnya saya mau santuy di pantai. Sorry. Di resize dulu, disesuaikan. Oke. Kalau mau ditambah-tambah yang lain, ini ada sticky note. Apa ya tulisannya ya? Misalnya I'm having vacation. Gampang kok Bapak dan Ibu ya, tidak terlalu rumit ya. Nah, tadi ada pertanyaan ya, gimana kalau mau di-save image ya? Di sini ada pilihan nih. Mau di-save sebagai image ini, mau di-download sebagai PDF, kemudian mau di-copy, Jam ini boleh ya. Kalau di-save ini seperti ini aja, langsung dia ter-save ke download ya. Nah, terdownload. Kita mau buat Jam lagi yang baru, bisa pakai background yang ini. Tadi untuk mensiasati supaya tidak bergerak ya. Supaya tidak riweh ketika di-share ke siswa ya, jadi seperti itu. Jadi ulang dari awal lagi tuh Bu ya. Jadi buat Jam yang baru lagi memang agak repot, cuma nanti mengurangi tingkat kestresan kita juga kan. Iya. Nah, jadi seperti itu. Untuk nge-share linknya gampang.
Tergantung tujuan kita. Kalau misalnya kita mau nge-share linknya ini, diubah dulu ya settingannya ya. Kalau mau jam kita ini hanya dilihat saja, tidak diedit orang-orang yang kita share, ini aja sebagai viewer ya. Tapi kalau kita mau ngeditnya bareng-bareng sama yang lain, dipilih yang editor ya, tinggal di-share linknya. Jadi seperti itu. Nah, gimana kalau untuk siswa? Misalnya seperti tadi kan saya ada kasih contoh tugas yang individu ya, satu-satu ya. Itu tinggal diatur di Google Classroom saja. Di Google Classroom itu kan ada di bagian, kalau kita ngasih tugas ada link yang, kalau kita sudah taruh linknya di situ, ada pilihan each copy for each student rasanya. Tiap siswa dapat kopiannya, itu diatur di situnya saja. Ya. Oke Bu, tadi Pak Heru nanya, yang tadi tuh bisa pakai fitur screenshot ya berarti? Yang mana? Yang ngopi image-nya. Kalau Pak Heru screenshot, pakai screenshot di keyboard kan ada print screenshot layarnya kita nih. Itu bisa juga untuk ngopi yang tadi gambar. Bisa juga. Bisa. Atau tapi mungkin kalau apa? Screenshot itu semua di ininya ke screenshot semua mungkin ya. Iya, kecuali harus ngedit dulu kan. Di crop dulu, jadi rada ribet ya Bu, kerja 2 kali, mending tadi Pak Hero langsung kayak Bu Fitri tadi. Bikin jam baru lagi gitu kan. Jadi seperti itu sih. Oke ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa dilanjutkan lagi di grup. Ini kita waktunya sangat singkat ya, jadi mau lanjut ke pemateri 2 ya Bu Safitri. Makasih ya. Terima kasih Bu Safitri atas penjelasannya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas lagi, bisa ditanyakan di grup. Tapi tadi ada yang minta PPT-nya Bu, boleh di-share nanti PPT-nya? Boleh. Oke. Ya, nanti PPT-nya di-share. Sekalian itu kan tadi ada banyak contoh-contoh modelnya ya, bisa kita tiru biar kreatif kita makin banyak gitu untuk pembelajaran. Saya share di chat aja ya. Oke. Cara memunculkan gambar orang santai di pantai. Oh ya, itu Bitmoji ya. Kalau Bitmoji, Ibu Safitri ada ini nggak sih ya kemarin yang pas kita pelatihan itu Pak Dadan ya, share pelatihan videonya ya nanti. Ya itu lain lagi urusannya. Itu yang punya aplikasi Bitmoji kemudian di extension di Chrome itu aja. Cara memunculkan orang gambar santai di pantai ya. Namanya Bitmoji aplikasinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, udah di-share ya Bapak Ibu sekalian di chat ini, disimpan soalnya di chat Zoom terkeburu hilang ya. Oke, terima kasih Bu Safitri atas penjelasannya. Sekarang kita akan lanjut ke pemateri 2. Pemateri 2 boleh di-share ininya. Oke, ya terima kasih. Saya mau bacain dulu ya Bu Septri ya, biodata Ibu dulu ya. Oke, baik. Mbak yang nge-share biodatanya, Bu Eka. Oh ya Bu, sebentar. Iya. Tadi ini pemateri kita nih luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini tadi Bu Safitri itu dari Kalimantan, sekarang kita akan menyeberang lautan menuju Pulau Sumatera ya. Ibu Septriani berada di Lampung ya, sedangkan saya ada di Jakarta. Jadi kita ini udah nasional ya Bu. Seminarnya antar pulau Bu. Ada juga nih teman saya yang juga dari Kepulauan Riau ya. Bu Desi nih, nah ini dari Kepulauan Riau, deket lah sama Bandar Lampung, Bu Septriani ya. Oke, saya akan membacakan pemateri kedua adalah Bu Septriani SPDMA, lulusan dari Bachelor Degree University of Lampung English Department pada tahun 2003 dan Master Degree University of Manchester MA TESOL pada tahun 2019. Pernah mengikuti short course Relo Archipelago Camsort 2018. Memiliki teaching experience English teacher di SMP N28 Bandar Lampung, National Facilitator of Program Guru Pembelajaran atau PKB tahun 2016 sampai 2018,
Online Facilitator of Program Guru Belajar Online 2016, English Teacher at LBB Lia Bandar Lampung, dan English Teacher at PIC Bandar Lampung. Pernah mendapat penghargaan MAT Seoul Dissertation Prize 2020 dan rapot UKG terbaik tahun 2016. Dan sudah mempublikasikan salah satu penulis dari antologi kisah NSGP PKB Bahasa Inggris SMP dari Aceh hingga Papua ya. Jadi pembicara kita kali ini udah kelasnya internasional ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita dengarkan selanjutnya materi 2 mengenai Pautun ya. Silakan Ibu Septriani, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, baik. Makasih moderator Shanti kami. Oke, nah tadi menarik sekali ya paparan dari Bu Safitri, sangat menginspirasi kita semua. Oke, saya akan mencoba melanjutkan ke materi terkait Pautun. Izin share screen. Oke. Apakah sudah tampil? Iya, sudah Bu. Oke, siap. Oke, seperti tadi disampaikan oleh Bu Rahmi, kita akan sama-sama belajar membuat video interaktif agak macet dengan Pautun. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Rahmi dan Bu Eka, tetapi saya juga izin mau memperkenalkan diri lagi 1 menit saja dengan cara yang agak sedikit berbeda. Tidak ada suaranya ya, Bu Septi? Oh iya, suaranya nggak ini ya. Nggak masuk ke sini. Mungkin karena Bu Septi pakai headset kali ya. Oh, oke. Mohon maaf, gimana? Iya, suara jadi dari YouTube-nya nggak ada. Oh, oke. Oke, maaf. Headsetnya dibuka dulu. Baik, siap. Coba lagi di pin. Ulang lagi. Itu tadi ada di channel YouTube-nya Bu Septri ya. Iya, sebenarnya itu adalah channel, bukan channel utama, channel cadangan, yang tadi ditampilkan di resume saya yang tadi ditampilkan Bu Eka. Baik, sebentar, ini sepertinya sedikit trouble. Oke. Apakah slide-nya tampil? Belum, Bu, belum. Belum ya? Oke, bentar ya, maaf. Saya stop dulu. Stop dulu. Ini kadang macet di sini. Mau dari saya, Bu?
Sebentar, kita coba sekali lagi. Nah, kadang-kadang maaf. Oke, kalau sekarang? Nah, iya kelihatan. Tinggal nah ya sip, kelihatan, Bu. Oke, nah Bapak Ibu tadi video singkat tadi sebenarnya saya gunakan Powtoon sebagai alternatif mungkin ketika kita ingin memperkenalkan diri bisa juga menggunakan video seperti ini. Oke, ini adalah alur workshop yang akan kita jalani. Nanti pertama saya akan memberikan presentasi singkat tentang apa itu Powtoon, kemudian ide-ide bagaimana mengintegrasikan Powtoon dalam pembelajaran khususnya. Kemudian mungkin nanti saya juga ada beberapa pertanyaan dan saya mohon partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua nanti untuk menjawab di chat box. Kemudian nanti kita akan membuat akun Powtoon sehingga saya harap selesai workshop ini semua sudah mempunyai akun Powtoon. Kemudian saya juga akan memperkenalkan aset atau tools di Powtoon yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran dan video-video yang lain. Kemudian, nah nanti kita akan praktik sekaligus mungkin tugas ya. Jadi nanti kita akan sama-sama membuat dari scratch, dari awal sebuah video, mungkin yang simple saja video perkenalan, dan itu nanti akan 1 atau mungkin 2 atau 3 slide dan nanti bisa di-share di akhir dan nanti Aisyah akan menyediakan door prize untuk yang berani share. Wih, mantap nih. Bapak Ibu harus fokus ya, yang ini ada door prize-nya. Oke, kita ke presentasi sebentar sebelum kita praktek. Singkat saja, tetapi sebelumnya saya ada pertanyaan Bapak Ibu, mohon nanti dijawab di chat box. Yang pertama, pernahkah Bapak Ibu menggunakan, artinya sebagai user ya, videonya dibuat oleh orang lain, atau mungkin ada yang pernah membuat video pembelajaran animasi sebelumnya. Jadi bisa dijawab iya atau tidak. Kemudian ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama juga, bagaimana ketika Bapak Ibu menggunakan atau mungkin membuat video dan menggunakannya di kelas, bagaimana tanggapan dari murid-murid Bapak Ibu semua? Ayo silakan Bapak Ibu di chat. Saya ini nggak bisa melihat chat, mohon dibantu ya Bu Rahmi. Oke. Oh, belum pernah nih, 2 orang menjawab belum pernah. Oke. 3 ya. orang belum pernah juga, 4 orang belum pernah. Oke. 5 orang belum pernah, rata-rata belum pernah ternyata. Baik. Mudah-mudahan nanti selesai workshop ini adalah bekal ya, walaupun mungkin sedikit. Jadi sebenarnya kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Ini pertanyaan yang mungkin sebenarnya bisa Bapak Ibu tanyakan lagi ke diri Bapak Ibu masing-masing nanti. Ketika Bapak Ibu sudah membuat video, jadi membuat video Powtoon nanti, kemudian menggunakannya di kelas, maka pertanyaan yang harus kita address, kita tujukan kepada diri kita sendiri lagi sebagai bentuk refleksi adalah bagaimana tanggapan murid-murid kita. Apakah benar video yang kita gunakan itu bermanfaat untuk pembelajaran atau tidak, atau apa kekurangannya dan kemudian kita improve. Jadi salah satu hal terpenting adalah melakukan refleksi ketika kita selesai melakukan sesuatu. Oke, baik. Apa itu Powtoon? Saya mencoba merangkum apa sebenarnya sih Powtoon itu. Oke. Nah, ini macet lagi. Ya. Oke, yang pertama, Powtoon itu adalah sebenarnya sebuah aplikasi atau software pembuatan video animasi. Oke, kemudian Powtoon itu berbasis web, jadi kita nggak perlu menginstal aplikasinya, langsung ke webnya saja. Dan kemudian Powtoon itu terdiri dari template-template yang sudah disediakan oleh Powtoon. Jadi ini akan sangat memudahkan kita untuk membuat video kita. Dan kita tidak membutuhkan skill khusus, misalnya kalau membuat video itu kan kayaknya harus ada skill mendesain video dan segala macam ya, yang mungkin tidak semua orang punya. Dengan Powtoon kita tinggal mendrag dan drop saja tools yang disediakan oleh Powtoon. Meskipun mungkin kreativitas tetap dibutuhkan, terutama kalau misalnya kita sebagai free account user ya,
kita menggunakan akun gratisan gitu. Maka kreativitas ini sangat dituntut. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih kita menggunakan Powtoon? Saya sendiri pribadi kenapa saya memutuskan untuk menggunakan Powtoon? Yang pertama, Powtoon seperti video-video yang lain itu engaging. Di Powtoon nanti kita akan menemukan gambar, kemudian audio, video, ada juga teks dan elemen interaktif lainnya yang tinggal kita drag dan drop. Kemudian efektif, ada banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita menonton video yang mungkin cuma 2 atau 3 menit saja, itu ternyata jauh lebih efektif dari ketika kita membaca 15-20 menit. Jadi kalau misalnya kita punya bahan ajar yang berlembar-lembar, ketika itu kita buat dalam bentuk video, maka itu sebenarnya bisa menjadi sangat singkat sekali. Jadi membantu murid-murid kita untuk memahami materi tersebut. Kemudian Powtoon bisa digunakan secara offline. Jadi ketika membuatnya memang harus online ya, membutuhkan kuota seperti itu, tapi ketika sudah jadi, ini bisa dikonversi ke PowerPoint, bisa ke PDF dan ke MP4. Jadi bisa digunakan secara offline oleh mungkin murid-murid kita. Nah, ini saya beri tanda bintang dan tulisan merah. Kenapa? Karena kalau kita sebagai pengguna akun gratisan, itu kita tidak bisa langsung mendownload bentuk MP4 hanya untuk yang Pro atau Pro Plus saja. Tetapi ada triknya juga sehingga kita tetap bisa menghasilkan sebuah video MP4. Nanti kita akan sampai ke sana pada saat di web. Kemudian Powtoon juga menyediakan link yang bisa kita bagikan ke publik. Mungkin kalau ngajar kita bisa bagikan link itu di Google Classroom atau mungkin di WhatsApp group dan lain-lain. Selanjutnya user friendly, mudah sekali digunakan karena sudah ada template tadi, kemudian aset atau tools-nya tinggal kita drag dan drop saja. Dan terakhir free. Nah, Bapak Ibu ada kabar baik. Kalau dulu saya membuat video, saya bikin akun itu sekitar mungkin 5 atau 6 bulan yang lalu, itu trialnya hanya 3 hari. Nah, kemarin saya cek trialnya ini sampai 4 hari. Jadi Bapak Ibu manfaatkan dengan benar-benar. Kenapa? Karena dalam masa trial ini Bapak Ibu bisa menggunakan template-template, kemudian fitur-fitur, tools semuanya itu yang Pro dan Pro Plus. Jadi kalau kita nanti Bapak Ibu akan merasakan ketika sudah lewat masa trial itu ada banyak sekali batasan-batasan. Hanya sedikit template yang bisa kita gunakan. Kira-kira seperti itu. Di masa trial 4 hari gunakan sepuas-puasnya karena kita bisa mengakses semuanya. Kemudian dengan akun yang gratis ini ya, kita bisa membuat video animasi sebanyak 20 video. Tetapi ini saya bintangi lagi, ini saya dapatkan informasinya dari web ya, hanya 20 saja, tetapi dari riset yang saya lakukan pribadi selama berbulan-bulan, saya sudah membuat video itu saya yakin lebih dari 30 video, tetapi saya masih bisa menggunakan akun gratis. Bagaimana caranya? Nanti kita di web saya tunjukkan teknisnya. Nah, ketika kita menggunakan lagi-lagi akun free, video yang kita bisa buat per video itu hanya berdurasi 3 menit saja. Gitu. Tapi sebenarnya kita bisa lagi-lagi mengakalinya sehingga video saya kalau dilihat di YouTube channel saya yang bukan yang tadi ya, yang Septriani itu ada yang berdurasi sampai 15 menit. Nah, jadi ada teknisnya mungkin sederhananya adalah kita membuat video dulu, mungkin kalau berdurasi 15 menit kita membuat 5 video, kemudian nanti kita gabungkan sehingga tetap bisa lengkap ya pemaparan kita atau video kita. Oke. Nah, inilah aset yang bisa kita gunakan yang disediakan oleh Powtoon, ada background seperti ini, ada banyak lagi background yang menarik yang bisa kita gunakan nanti. Kemudian teks juga, tulisan ya, tulisan yang banyak sekali font yang bisa kita gunakan, jenis-jenis yang mungkin sangat menarik. Kemudian characters, ini adalah karakter yang saya pilih untuk mempresentasikan diri saya sebagai guru, tapi ada banyak lagi yang bisa kita gunakan, mungkin yang sebagai murid, sebagai rekan dan lain sebagainya, tergantung konten dari video kita. Image kita bisa ambil dari koleksi pribadi kita nanti, atau bisa juga dari internet dan lain sebagainya yang kita bisa masukkan ke video kita.
Kemudian kita juga bisa menginsert sound. Sound ini bisa sebagai background music ya. Seperti tadi di video perkenalan saya itu ada background music, kemudian bisa juga voice over. Jadi seperti presentasi saya yang ini, yang teks ini saya sedang mengajarkan tentang irregular verbs. Selain berbentuk tulisan seperti ini, saya juga membuat voice over suara saya. Jadi sesuai dengan apa yang saya presentasikan. Jadi seperti itu. Nah, ini juga menarik. Jadi kita bisa menginsert video. Jadi sebenarnya video di dalam video. Kita membuat video Powtoon, kemudian kita bisa memasukkan video lain ke video tersebut. Contohnya ketika saya waktu itu bikin video tentang announcement text, teks pengumuman, berisi tentang konsep apa itu teks pengumuman. Untuk contohnya itu saya ambil dari YouTube. Jadi ada sebuah pengumuman yang diberikan di airport, di bandara, saya insert ke video Powtoon saya sebagai contoh. Seperti itu. Jadi video di dalam video bisa kita lakukan. Selanjutnya, oke, ada bentuk dan kemudian ada aset yang lain. Tapi ini adalah aset utama yang bisa kita gunakan. Oke. Saya nggak tahu kita ada waktu atau tidak ya, tapi mungkin kita lakukan secara cepat saja, Bapak Ibu. Di sini ada 3 video yang akan saya tampilkan, singkat-singkat saja. Nanti Bapak Ibu mohon evaluasinya, karena ini sebenarnya ada kaitannya dengan kegiatan kita yang selanjutnya. Manakah di antara video ini yang menurut Bapak Ibu paling baik, kemudian mana yang paling kurang baik, sehingga bisa di-improve di-improve gitu ya. Kita akan coba untuk self introduction. Tadi sudah saya tampilkan. Oke. Sambil nunggu loading nih Bu, ini ada yang nanya. Iya, Katanya gimana? internet Powtoon-nya harus besar jaringan internetnya Bu. Iya. Soalnya pernah buat itu agak mungkin Betul. lemot gitu. Solusinya gimana Kak Bu? Betul, Solusinya beli kuota yang banyak kali ya Bu. Jadi memang betul Powtoon ini agak berat ya Bapak Ibu. Kadang-kadang juga kalau kuotanya ya atau internetnya kurang bagus, ketika kita ingin nanti mungkin kita bisa lihat. Jadi ketika kita ingin mendrag and drop itu sering macet-macet. Biasanya itu seperti itu. Jadi memang ketika kita ingin membuat video Powtoon, pastikan kita berada di lokasi yang internetnya kenceng, kira-kira seperti itu. Tapi untuk menggunakannya nanti ketika udah jadi kan bisa kita konversi ke PowerPoint dan lain-lain sehingga tidak membutuhkan internet connection. Mungkin murid kita tidak semuanya punya internet connection yang bagus ya. Bisa dibuat offline online ya, Bu ya. Iya betul. Tapi hanya pada saat buatnya tuh pastikan internetnya kenceng. Oke. Oke. Nah, tadi sudah dilihat ya, jadi saya skip saja. Kemudian ke video yang kedua. Ini mohon maaf tempat saya sedang hujan deras. Saya harap tidak mempengaruhi ini kualitas. Satu lagi. Talk about events, states, or action that happen. We will begin with simple past tense with regular verb. Sing is simple past tense is did, has, W, or X in the verb. Ini ada yang bertanya juga nih Bu, apakah soundnya masuk ke YouTube kena hak cipta gitu Bu? Kalau misalnya kita ambil musik. Gimana? Untuk soundnya nanti kalau masuk ke YouTube bisa kena hak cipta nggak nih Bu?
Jadi kalau untuk sebenarnya pada dasarnya ini sama aja dengan video-video yang lain. Kita harus kalau memang apa namanya musiknya ya atau soundnya itu dari Powtoon, maka semuanya itu yang free, yang tidak akan kena copyright. Jadi saya sebagian besar menggunakan background music dari Powtoon selama ini. Jadi itu. udah lengkap juga di situ soundnya ya Bu ya, nggak usah perlu Betul. cari-cari ke lainnya. Ya, kalau misalnya dirasa kurang cocok gitu bisa juga kita masukkan apa namanya background music yang kita suka gitu. Bisa. Lagi-lagi aturannya sama dengan ketika kita membuat video yang lain, cari yang free copyright. Itu. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, sorry tadi apakah ada yang menanggapi Bu Rahmi? Oh iya, Bapak Ibu sekalian, tadi dari videonya itu belum ada tanggapan Ibu. Manakah yang Oke. paling bagus untuk Mungkin ditampilkan ke anak murid? Apa perbandingannya ya. perbandingannya gitu, perbedaan antara ketiga video itu? Oh, rata-rata yang ketiga paling bagus ya. Oke. Nah ini poinnya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang ketiga kita persingkat saja. Itu mungkin lebih lengkap ya. Jadi ada background, kemudian ada teks dan lain sebagainya. Terus kemudian saya juga masukkan voice over ya, yang akan membantu juga murid-murid kita ketika mempelajari suatu materi. Oke, kenapa saya berikan aktivitas ini? Karena apa namanya ya, ketika nanti Bapak Ibu membuat video di bagian task, Bapak Ibu bisa memilih yang mana sih kira-kira yang terbaik. Oke, ini ke ide bagaimana pengintegrasiannya seperti tadi. Bisa untuk video perkenalan, kalau mungkin di awal tahun ajaran baru, kenalan dengan murid baru ya, kita suka kenalan secara langsung di depan kelas. Mungkin ini adalah mode yang alternatif ketika kita ingin memperkenalkan diri. Dan bukan hanya memperkenalkan diri sendiri, sebenarnya kita juga kalau di tahun ajaran baru, kita ada MOS ya, masa orientasi siswa, mungkin kita bisa memperkenalkan sekolah kita kepada murid-murid dengan form yang berbeda seperti ini. Kelas silabus juga sama. Kalau dulu saya mengajar di awal semester, saya suka mempresentasikan dengan PowerPoint atau dengan slide, ini materi anak-anak yang akan kita pelajari satu semester ini gitu. Atau kadang saya print, saya bagikan, kita bahas. Mungkin itu cara konvensional. Dengan Powtoon kita bisa mungkin sedikit berimprovisasi dan sebagai alternatif ya. Oke, lesson presentation ini sama seperti yang tadi sudah saya tampilkan untuk ngajar. Project based learning ini bisa juga sebagai salah satu alternatif pilihan murid kita ketika melakukan project based learning. Nah, ini Bapak Ibu, saya sampai sejauh ini masih memilih untuk menggunakan akun gratis karena pricing-nya lumayan. Kalau Pro itu sampai 19 USD per bulan, Pro Plus lebih mahal lagi, apalagi agency ya. Tapi mungkin kalau memang memungkinkan, monggo setelah 4 hari tidak khawatir selamanya mempunyai akses yang tidak terbatas. Oke. Sekolahnya mau dipakai rame-rame gitu ya, Bu, beli satu akun. Betul, mungkin kalau instansinya ya yang cukup mapan, ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan, bisa dipakai rame-rame nanti. Lanjut, kita akan langsung praktek ya Bapak Ibu, tolong siapkan device-nya. Kita prakteknya kan yang free ya Bu ya? Karena ya kita jadi gini, nanti Bapak Ibu karena ini Bapak Ibu bikin akun dan kemudian masih masa trial, Bapak Ibu bisa mengakses semuanya. Tetapi kita nanti tidak akan berbasis template pada saat praktek, tapi berbasis scratch. Jadi dari nol bikinnya. Karena ini sangat diperlukan ketika kita masa trial udah lewat, kita tidak punya akses terhadap template yang banyak, maka kita harus buat dari nol. Tapi dari nol ini bukan berarti kayak harus mendesain gimana ya, tetapi hanya mendrag and drop saja. Mungkin beberapa menit jadi. Nah, kita ke powtoon.com dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung laptopnya ke powtoon.com. Saya akan stop share screen ini dan beralih ke web ya. Sorry, ini I don't know how. Kita cek dulu. Sorry.
Oke, ke browsernya sudah tampak belum Bu Rahmi? Ya, browsernya sudah. Oke, thank you. Kita ke pautun.com. Nah, Bapak Ibu biasanya saya pakai Chrome ya, tapi kadang-kadang pakai Chrome agak lebih lambat daripada saya pakai Safari. Saya nggak tahu, tapi kita coba aja pakai Safari hari ini. Saya coba. Bapak Ibu kalau bingung tulisan Pautunnya udah saya tulis di chat, bisa langsung diklik ya, itu webnya. Ya, oke. Jadi tadi saya ulang lagi, kita ketik saja pautun.com. Nanti akan muncul paling atas Pautun Video Maker, Make Videos, Animation Online. Oke. Kemudian kita klik saja. Oke, nah ini adalah laman depan dari Pautun, tetapi ini karena saya sudah punya akun, jadi langsung seperti ini. Saya akan coba logout dulu ya kalau gitu. Bentar ya. Berarti yang lainnya pilih sign. Tampilnya gini ya. Iya. Untuk yang baru bikin akun nanti, akan muncul seperti ini. Oke, nah dari sini kita sign up. Kita sign up. Oke. Nah, ini bisa masukkan email address atau bisa juga pakai akun kita. Bisa akun Google, mungkin bisa Facebook, Office 16 dan lain-lain. Mungkin kita coba misalnya pakai akun Google. Dipilih saja salah satu akun Google yang kita punya. Oke, mungkin saya akan saya back dulu sambil Bapak Ibu mengikuti. Bapak Ibu bisa sign up di laptopnya masing-masing ya, pilih Ya, akun betul. Google-nya yang ada di laptopnya. Oke, nah saya akan ulang, saya akan coba pakai akun yang benar-benar baru. Loh, ini nggak mau, bentar ya. Jadi bisa betul-betul mengikuti proses Bapak Ibu. Oke, kita sign up. Saya akan coba pakai akun yang lain. Oke, bentar ya. Oh, sorry. Oke. Bapak Ibu udah sampai mana? Oke. Saya akan stop dulu. Kita pakai yang satunya lagi. Bentar ya, maaf. Udah ada yang sign up, sudah masuk account. Sudah masuk, sorry ya. Aduh, keypad-nya agak-agak. Share screen. Saya buka dari sini dulu. Bentar ya. Oke. Saya akan coba pakai akun baru saja biar betul-betul sama. Sign up. Oke. Saya pilih. Masih loading. Nah, oke, ketika di sini kita tinggal pilih role saja sebagai apa. Mungkin kita sebagai guru, kita klik aja teacher. Oke, ini kita klik iya saja. Oke, sudah Belum sampai sini? kelihatan kayaknya Bu ini. Gimana? Belum kelihatan nih, masih slide presentasi Ibu. Oh, sorry, berarti saya stop lagi. Oh no ya. Bentar, aduh, di mana dia? Kalau ini? Ntar lagi start screen sharing-nya dulu. Belum muncul. Belum muncul. Nah, udah muncul. Ini udah ya. Oke, ini tadi sebenarnya saya pakai akun yang benar-benar baru, saya demokan. Nah ya, bentar. Langsung di chat sama Pautunnya itu ya Bu ya.
Iya, langsung kita ada welcoming new member. Oke. Jadi tadi mungkin bisa diikuti ya. Sebenarnya simple banget untuk sampai ke sini. Jadi kita milih role saja. Kita pilih salah satu apakah sebagai individual atau sebagai teacher. Kemudian kita klik dan kemudian akan sampai di sini, ya. Oke. Baik. Nah, di sini ini di laman depannya atau di dashboardnya ini ada home. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Jadi di home ini kita akan menemukan template. Kita akan menemukan template. Kemudian kita sebenarnya juga bisa mengimport presentasi kita yang udah jadi, yang berbentuk PowerPoint. Jadi gini, mungkin Bapak Ibu udah punya presentasi PowerPoint, kemudian nggak mau repot misalnya, maka bisa kita import langsung ke Powtoon. Jadi di sini nanti klik, kita masukkan saja PowerPoint presentation kita. Nanti secara otomatis terkonversi berbentuk Powtoon. Gitu. Itu gampang banget kalau itu ya. Dan mungkin agak sedikit berantakan slide-nya tapi bisa kita rapihkan. Itu cara paling mudah. Kemudian kita akan create yaitu start from scratch. Kita mulai dari nol. Ini yang akan kita lakukan. Nah, sebelumnya kita ke ini dulu ke templates. Nah, templates-nya ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Dalam masa trial, Bapak Ibu punya akses ke semua template yang keren-keren ini. Gitu. Nah, kalau ini tadi seperti sebuah self-introduction, kita bisa pilih yang ini. Kemudian ada banyak deh, pokoknya Bapak Ibu akses aja nanti. Personal dan lain sebagainya. Ini ide mungkin bentar lagi mau lebaran, kita bisa bikin video ucapan selamat lebaran di sini. Lagi-lagi gunakan pada saat masa trial. Kenapa? Karena setelah itu nanti akses ini akan hilang. Hanya jauh lebih sedikit yang bisa kita otak-atik ya. Oke, nanti di-explore sendiri. Untuk kali ini kita akan mulai dari scratch. Kita akan mulai dari sini. Bapak Ibu masih di home. Kita klik yang paling bawah, create start from scratch. Oke, kemudian dari sini kita akan memilih yang mana bentuk presentasi atau desain yang paling cocok. Nah, kalau untuk mungkin video dan web kita bisa pilih yang horizontal. Kalau misalnya untuk Instagram, Facebook dan lain-lain bisa yang square dan ada pilihan-pilihan yang lain. Kali ini kita coba dengan yang horizontal. Untuk Bapak Ibu yang mungkin akses internetnya kencang dan bisa mencoba, silakan sambil jalan. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa share ya. Nah, selanjutnya kita ada looks yang bisa kita gunakan, ada 5, ada yang modern age sampai yang real. Ada infografik juga. Jadi kita bisa pilih looks yang seperti apa yang ingin kita gunakan. Nah, saya akan coba yang modern age untuk hari ini. Oke. Nah, ini sudah tampil ya Bu Rahmi kanvasnya? Belum Bu, belum. Sekarang di posisi apa? Pasti tulisan yang horizontal tadi milih. Oh, oke. Mungkin ini ya delay ya. Saya sudah di ini, sudah di kanvas area kerja. Belum ya? Belum Bu. Oh no ya. Terdelay. Saya stop dulu. Ini memang tantangannya internet connection kita harus bagus. Apakah ini sudah? Oke, sudah. Oh, sudah. Oke. Nah, jadi sebenarnya bentuknya agak-agak mirip dengan PowerPoint atau slide juga, karena di sebelah kiri kita lihat navigasi sebelah kiri. Ini ada slide-slide yang bisa kita gunakan. Kalau mau nambah slide tinggal tambahkan saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian ketika kita meng-create, posisinya create seperti ini. Ini kalau ngedit. Oke, kita akan create. Kalau kita create, tools-nya otomatis akan muncul di sebelah kanan. Kemudian di sini juga ada tutorial kalau mungkin diperlukan. Ada edit. Ini kalau kita mau copy paste. Ini sangat diperlukan Bapak Ibu. Kalau kita bikin video, koneksi internet kita kurang bagus, itu biasanya suka ada gangguan ketika kita milih aset. Tapi kalau kita kita memanfaatkan edit, nanti ini akan aktif sendiri, copy paste. Misalnya kita sudah memilih karakter dan kita sudah masukkan di slide 1, kemudian lama nih loadingnya di sini, kita tinggal copy saja karakternya,
kemudian kita pastekan saja di slide yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi ini berguna sekali. Ini sama dengan di slide dan mungkin Google Docs, hanya undo redo. Ini judulnya, misalnya kita pakai, saya ikut Bu Sapitri demo, otomatis dia akan tersimpan. Jadi segala perubahan itu auto save, kita nggak usah save lagi, langsung tersimpan. Kemudian di sini ada preview. Preview ini ketika kita selesai membuat suatu slide atau mungkin seluruh presentasi selesai, kita bisa preview untuk melihat udah oke belum sebelum kita share. Kemudian ini ada share, seperti yang saya sampaikan tadi ada link yang bisa kita share, dan kita akan publish bisa dengan dalam bentuk Powtoon, bisa langsung ke YouTube, bisa tadi saya sampaikan PowerPoint dan lain sebagainya. Hanya MP4 saja yang harus dengan akun Pro atau Pro Plus. Tetapi kalau saya pribadi biasanya saya gunakan aplikasi lain yang mungkin screen recording, ada banyak ya di aplikasi screen recording yang gratis bisa kita gunakan. Jadi videonya sudah jadi, kemudian kita screen recording, nanti akan dapat format MP4. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan praktek di sini. Mungkin 2 atau 3 slide saja. Tadi di presentasi saya, salah satu aset yang kita gunakan itu ada background ya. Background, kemudian ada teks, ada characters, ada props, shapes, kemudian image, video, ada sound juga, ada specials, dan lain-lain. Kita akan mulai yang pertama, kita mulai dari background. Biasanya mulai dari background dulu. Oke. Background ini kita bisa yang sederhana sekali, seperti tadi di video presentasi saya. Sebenarnya video perkenalan saya itu pakai template aja, saya nggak apa-apakan. Jadi saya pakai template dengan akses akun gratis. Jadilah perkenalan seperti tadi, nggak saya apa-apakan. Jadi 1 menit jadi, gitu ya. Kalau lagi males gitu. Nah, kalau mau pakai background yang sederhana, kita bisa pilih salah satu background color. Pilih aja mau yang mana. Ini yang background yang paling sederhana, seperti tadi video presentasi perkenalan saya. Tapi kalau kita mau yang bagus, ini ada search background, kita bisa ketikkan. Misalnya nih saya mau classroom, kita ketik saja classroom. Nanti akan muncul. Tuh, dengan klik-klik aja ya. Sudah muncul, kita tinggal pilih yang mana yang kita inginkan. Atau kita mau misalnya outdoor. Outdoor. Di situ harus bahasa Inggris ya Bu, searchingnya ya Bu ya? Iya, coba deh. Saya belum pernah coba ya. Kita lihat, Coba misalnya meja. Atau kelas ya, kelas mungkin. I'm not sure, kayaknya sih nggak respon ya. Berarti karena harus web pakai luar bahasa ya. Inggris. Kita coba misalnya tadi outdoor. Bu, ada pertanyaan nih sambil jalan ya. Boleh. Bisa nggak pakai tab? Pakai tab. Saya belum coba. Selama ini saya selalu pakai laptop. Saya pikir mungkin Bapak Ibu bisa coba nanti. Tapi selama mungkin agak sulit ya. Agak berat. Tapi mungkin bisa dicoba. Terus terang saya belum pernah coba. Oke. Nah, misalnya ini sudah ada outdoor. Kita bisa pakai ini atau yang lain. Oke, ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan teks. Atau mungkin kita tambahkan karakter dulu. Kita tutup dulu. Nah, selama masa trial Bapak Ibu bisa punya akses semua, tapi ketika nanti sudah melewat masa trialnya, ini saya perkenalkan karakter yang bisa kita gunakan. Ini mulai agak, karena sempat saya hujan, ini mulai agak lambat. Nah, ini Bapak Ibu, untuk karakter yang di Office, ini free. Jadi meskipun masa trial sudah habis, kita masih pakai akun gratis, karakter yang di Office ini tetap bisa kita gunakan. Nah, kita bisa pilih yang mana yang kita mau pakai, misalnya saya pakai ini. Oke, maka sudah ada. Jadi sudah langsung ya. 2 kali dia udah langsung ada gitu. Tadi ada pertanyaan lagi nih Bu, bisa Ya, nggak ganti ke akun belajar? Tadi saya udah pakai Bisa. akun Gmail. Betul, bisa. Jadi salah satu akun saya itu pakai akun belajar ID. Bisa. Sangat bisa ya. Oke. Nah, ini posisinya bisa kita sesuaikan juga. Misalnya kita flip, kalau mau dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, tinggal flip aja. Kemudian kalau mau kita ganti pose-nya ya, pose-nya kita klik aja ini. Nanti pose-nya akan ganti, apa mau lagi ngetik gitu ya. Apa mungkin nanti lagi
thinking gitu. Bisa semua kita sesuaikan aja dengan kebutuhan presentasi kita. Oke. Ini misalnya. Ya, Nah, ini Ibu Septriani, kita waktunya udah mau closing ini ya. oh, udah mau closing ya? Mungkin saya selesaikan satu slide ya. Oke, sebagai sampel. Oke, kemudian kita mau masukkan teks misalnya. Kita akan masukkan teks. Ini bisa langsung kita seperti ini saja. Misalnya hello. Halo ya mungkin ya. Halo. Nama saya Septriani misalnya. Nama saya Septriani. Bisa seperti ini, yang paling sederhana. Atau kalau mau agak oke, kita bisa pakai bubble speech. Kita bisa gunakan bubble speech seperti ini. Kemudian kita tinggal pindahkan ke depan, kita masukkan ke sini. Seperti itu. Dan ini juga sama, tinggal kita flip saja. Kita bisa kasih warna dan sebagainya. Silakan diimprove saja. Oke. Kemudian misalnya lagi kita mau masukkan gambar. Masukkan gambar, ini kita bisa pilih. Mungkin dari koleksi kita. Ini saya mau masukkan ini misalnya. Oke. Nah, tinggal masuk saja. Oke. Kemudian yang penting mungkin kita mau masukkan suara ya. Nah, untuk yang sound, ini ada 2, music. Di Powtoon sudah disediakan. Musik yang tadi saya katakan background music yang gratis, free sound. Kita tinggal pilih aja. Oke, kita pilih. Maka dia otomatis muncul. Nah, yang kemudian selain background music, oke, kita bisa tambahkan suara, voice over. Nah, ini penting, voice over kita klik. Kemudian kita rekam suara kita sendiri. Jadi kita klik record, kemudian start record. Oke, sesuai dengan presentasinya, misalnya hello, nama saya Septriani. Kemudian kita stop recording, dan kita simpan. Misalnya ini slide 1. Oke. Oke ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita cobakan untuk atur. Oke. Nah, di bawah ada timeline, ini penting sekali. Timeline ini yang mana nanti yang akan duluan keluar nih. Misalnya saya nanti karakternya dulu. Kemudian cloud ininya, apa namanya, bubble speech-nya. Kemudian nanti mungkin tulisannya. Oke, tulisannya mungkin di sini dan gambar. Ya, oke. Kita coba lihat. Nah, oke, ini Bapak Ibu, di setiap slide itu kita bisa maksimal menggunakan 20 detik. Nanti silakan dicoba. Kita cobakan dulu ya Bu Rahmi. Iya. Oke, ini tadi karena ini. Oke. Oke, kira-kira seperti itu aja, sebenarnya simple. Yang mungkin menu-menu yang tools yang utama tadi kita gunakan background, kemudian kita tambahkan teks, ada karakter, kemudian gambar dan sound berupa music atau juga voice over. Mungkin seperti itu saja. Saya akan stop share. Oke. Ya mungkin Bapak Ibu bisa langsung nanti explore sendiri ya. Kalau ada pertanyaan atau apa, kita lanjutin aja di grupnya ya. Grup WA-nya nanti masih ada, bisa ditanyakan di sana. Mungkin juga udah ada yang expert juga, bisa kita share-share di grup ya. Oke, terima kasih kepada pemateri kita hari ini. Alhamdulillah selesai sudah workshop kita kali ini. Semoga bisa diterapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian, karena pembelajaran yang menarik tentunya akan membuat siswa lebih menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajarnya dan tercapailah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Terima kasih kepada Aisyah IPS SDM yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini, dan kepada Ibu Septriani dan Ibu Sapitri yang memberikan materi kita hari ini, dan kepada Ibu Bapak sekalian yang telah bergabung pada acara hari ini dan mensukseskan acara kita kali ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Saya mau pantun dulu nih ya Bapak Ibu sekalian.
1 itik pakai tiara. Saya MC cantik mau nutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau foto-foto dulu nih ya, Bu Kapri ya. Kita foto Siap. keluarga dulu ya. Biasa kalau kita sebelum acara ditutup, Bapak Ibu sekalian bisa ditampilkan wajah cantik dan gantengnya Bapak Heru. Iya, baik Ibu. Ini ada 2 halaman. Saya akan mulai foto. Sebentar, ini ada chat muncul. Masih ada Ya. yang belum muncul ini Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Oke, 1. Oh, sebentar, ada yang muncul. Oke. 1, 2, 3. Ya, tahan sebentar lagi. 1 halaman lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Nanti fotonya di-share di grup, Bu ya. Untuk yang pertanyaannya juga bisa dilanjut di grup nanti kalau ada kendala. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal sebelumnya yang pemateri 1, pemateri 2 bisa lanjutin di WA grup. Itu aja mungkin ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kurang lebihnya. Tadi saya udah salam ya, salam lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi hari ini. Terima kasih Ibu Kapri, Pak Dadan. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Makasih ya, Bu Rahmi, Iya, Bu sama-sama. Septri, Bu Sabitri. Iya, sama-sama Pak Dadan. Bu Mari. Osi, kok nggak ada suaranya Bu Osi? Apa sih, Bu Rahmi? Saya menyimak Jangan kok diganggu.